Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati. Saya dari kelas MN20G, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep investasi menurut buku karangan Adi Indrawan dan kawan-kawan yang berjudul Portofolio dan Investasi. Baiklah, berikut ini beberapa konsep investasi menurut buku karangan Adi Indrawan dan kawan-kawan, yaitu diantaranya yang pertama ada konsumsi dan investasi. Menurut Adi Indrawan, di mana investasi merupakan suatu hal yang cukup penting bagi perusahaan, karena perusahaan dapat menggunakan dana cadangannya atau idle fund untuk menanggulangi hal tersebut. Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang berlandaskan keyakinan untuk menanamkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu perusahaan atau emiten di masa kini pada waktu tertentu, dengan harapan akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Kegiatan investasi ini juga dapat dikatakan sebagai suatu komitmen dalam penanaman kekayaan perusahaan saat ini guna memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Berdasarkan spekulasi dan asumsi individu, investasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan pajak. Kedua, ada pasar modal, yaitu di bidang keuangan. Pasar modal adalah tempat pertukaran instrumen keuangan, di mana penjual dan pembeli terhubung dengan individu yang membutuhkan uang dan orang yang menginvestasikan dananya dalam bisnis yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia yang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia atau BEI. Adapun menurut Husnan 2005 mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh badan usaha swasta. Ataupun menurut Harwen 1999 berpendapat bahwa pasar modal pada dasarnya sama dengan pasar umum, yaitu tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi satu sama lain. Dengan perbedaan utama adalah bahwa objek transaksinya adalah modal. Menurut Darmaji dan Fakhrodin 2006, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan dalam berbagai bentuk, termasuk pinjaman, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Yang ketiga ada saham dan nilai saham, yaitu dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi, dalam artian luas, saham adalah bagian dari efek atau surat berharga. Yang keempat ada return dan risiko aktiva tunggal, di mana faktor return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi perhatian dan pertimbangan perusahaan dalam berinvestasi. Return adalah pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor, sedangkan risiko adalah probabilitas terjadinya penyimpangan atas tingkat pengembalian investasi yang diharapkan yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Risiko berhubungan erat dengan probabilitas atau peluang karena untuk menganalisa atau memprediksi dengan tepat suatu kejadian di masa depan tidak mungkin. Return dan risiko harus dipertimbangkan dengan matang agar kinerja keuangan perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham tercapai. Return dan risiko adalah ibarat dua sisi mata uang logam. Setiap tingkat return akan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Seorang investor harus mempertimbangkan tingkat return yang diinginkan dengan tingkat risiko yang akan muncul atas keputusan investasi yang dilakukannya. Pemahaman akan trade-off antara return dan risiko sangat penting demi menghindarkan dari kerugian yang besar dan tidak perlu. Risiko tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa ditekan seminimal mungkin. Seorang investor sangat menyukai return, tetapi tidak menyukai risiko. Oleh karena itu, risiko perlu dikelola dengan baik. Yang kelima ada model indeks tunggal, di mana portofolio adalah kumpulan atau kombinasi dari individu aset atau sekuritas dan teori portofolio menyediakan
menggunakan pendekatan normatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa investor menghindari risiko. Ini berarti bahwa alih-alih memasukkan semua uang mereka ke dalam satu atau lebih aset, investor harus memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Investor yang menghindari risiko dengan menolak portofolio investasi adalah permainan yang adil atau lebih buruk. Investor yang menghindari risiko adalah bersedia mempertimbangkan hanya bebas risiko atau spekulatif peluang dengan premi risiko positif. Sebuah rasional investor adalah orang yang ingin memaksimalkan pengembalian dengan risiko yang lebih kecil atas investasinya dalam portofolio. Ini berarti bahwa kebutuhan untuk membangun yang efisien portofolio risiko minimum untuk pengembalian yang diharapkan tertentu. Ini dapat dicapai dengan bantuan indeks tunggal atau beta. Model yang diusulkan oleh Cerf, Harry Markowitz mengusulkan model indeks tunggal pada tahun 1956 yang lebih ditingkatkan di tahun 1963 oleh William Sharpe dan sekarang banyak dipakai pada industri keuangan. Model ini adalah model indeks tunggal atau SIM, adalah model penetapan harga aset yang menurutnya penggalian sekuritas dapat direpresentasikan sebagai hubungan linear dengan variabel ekonomi apapun yang relevan dengan sekuritas. Yang keenam ada beta saham. Dalam keuangan, beta adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak rata-rata ketika pasar saham secara keseluruhan meningkat atau menurun. Menurut definisi, rata-rata tertimbang nilai dari semua pasar beta dari semua aset yang dapat diinvestasikan sehubungan dengan indeks para pasar tertimbang nilai adalah 1. Jika aset memiliki beta di atas atau di bawah 1, ini menunjukkan bahwa pengembaliannya bergerak lebih atau kurang dari 1:1 dengan pengembalian portofolio pasar rata-rata. Beberapa saham memiliki beta negatif atau cenderung naik ketika pasar turun. Sebagian besar saham memiliki beta antara 0 dan 3. Tagihan treasury seperti kebanyakan instrumen pendapatan tetapi tetap dan komoditas cenderung memiliki beta rendah atau 0. Opsi panggilan cenderung memiliki beta tinggi bahkan dibandingkan dengan saham yang mendasarnya, dan menempatkan opsi dan posisi pendek, dan beberapa ETF terbalik cenderung memiliki beta negatif. Pentingnya sebagai ukuran risiko, beta adalah rasio lindung dari nilai dari investasi sehubungan dengan pasar saham. Misalnya, untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar saham dengan beta pasar 2,0, seorang investor akan kekurangan $2.000 di pasar saham untuk setiap $1.000 yang diinvestasikan dalam saham. Dengan demikian, diasuransikan pergerakan pasar saham secara keseluruhan tidak lagi mempengaruhi posisi gabungan rata-rata. Yang ketujuh ada model keseimbangan CAPM, di mana menurut teori pasar modal dan teori portofolio, model penetapan harga aset modal atau capital asset pricing model hampir selalu disebut sebagai CAPM, adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset berisiko. Teori pasar modal dibangun di atas Markowitz Portfolio Theory (MPT), tetapi MPT tidak didasarkan pada validitas atau terdapat ketiadaan teori pasar modal. Kembali ke topik sebelumnya, teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portofolio optimal dari sekuritas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio dan mengurangi risiko pengembalian tersebut. Dalam teori pasar modal, setiap investor diasumsikan mendiversifikasi portofolionya menurut model Markowitz, yaitu memilih lokasi di perbatasan efisien yang sesuai dengan referensi risiko pengembaliannya. Yang kedelapan ada berbagai penilaian kinerja portofolio, di mana pada dasarnya seorang investor akan memilih investasi yang menguntungkan karena setiap modal yang disetor untuk investasi
harus mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi. Tingkat pengembalian investasi yang tinggi dapat menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi di sekuritas. Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, seperti bunga, royalti, dividen, dan uang muka. Hal tersebut untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Yang terakhir ada instrumen keuangan syariah, di mana secara istilah investasi berasal dari bahasa Inggris investment yang memiliki makna menanam. Dalam kamus istilah, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk mengharapkan keuntungan. Arifin Fakhruddin. Investasi sebagai suatu komitmen untuk mengorbankan dana dengan jumlah yang pasti pada saat sekarang ini untuk memperoleh dana yang tidak pasti di masa yang akan datang, di mana investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam investasi, membutuhkan perencanaan, strategi, dan waktu untuk menghasilkan keuntungan. Berbagai strategi investasi diterapkan oleh pemilik modal dalam upaya memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Untuk itu, seorang investor harus mampu menganalisis dan mampu membuat keputusan yang tepat agar mendapatkan keuntungan sesuai harapan. Karena bagaimanapun, hal alamiah yang seringkali melekat dalam sebuah investasi adalah risiko yang senantiasa berbanding sejajar dengan tingkat keuntungan atau high return and high risk. Demikian penjelasan beberapa konsep investasi menurut buku karangan Adi Indrawan dan kawan-kawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.